Assalamualaikum sahabat tani. Budidaya tanaman pada musim penghujan tentunya berbeda dengan budidaya tanaman pada musim kemarau. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas 9 hal yang teman-teman harus memperhatikan. Teman-teman harus menghindari ketika musim penghujan. Kalau teman-teman mau tanamannya tetap tumbuh dengan subur, maka harus memperhatikan hal tersebut sahabat. Yang pertama, jangan membiarkan tanaman kelebihan air. Nah, kelebihan air pada tanaman, terutama tanaman sayuran seperti ini akan berakibat fatal sahabat. Tanaman akan tumbuh kerdil karena perakaran tidak akan bisa berkembang dengan baik. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus membuat saluran air. Kemudian bedengan dibuat cukup tinggi sahabat ya, sehingga lokasi tanaman itu akan terbebas dari genangan air. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, harus ada pembuangan airnya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pemupukan secara pengocoran sahabat. Jadi terbalik pada waktu musim kemarau. Musim kemarau sebaiknya pemupukan dilakukan secara pengocoran. Namun pada musim penghujan ini teman-teman jangan melakukan pemupukan secara pengocoran. Kenapa? Karena setelah kita kocor, kalau turun hujan coba sahabat, nah maka nutrisi yang kita berikan ke tanaman akan sia-sia. Dia akan terlarut oleh air hujan sahabat. Yang ketiga sahabat, jangan biarkan gulma dekat dengan tanaman kita supaya tidak terjadi inang penyakit. Nah seperti itu, jadi kita harus sering-sering membersihkan gulma dari dekat dengan perakaran tanaman kita sahabat. Selain itu juga gulma ini menjadi pesaing bagi akar dalam mencari unsur hara, kemudian air, udara, sinar matahari dan sebagainya. Teman-teman, pokoknya di musim penghujan ini usahakan bedengan kita bersih dari gulma sahabat. Bisa dengan kita berikan mulsa seperti ini sahabat ya, atau dengan mulsa plastik. Yang keempat sahabat, pada musim penghujan seperti ini kurangi pemupukan N yang tinggi. Kenapa? Karena air hujan ternyata mengandung nitrogen yang tinggi. Pengurangan N ini bertujuan supaya tanaman tidak mudah terserang penyakit. Kemudian produktivitas tanaman juga tinggi, kecuali tanaman-tanaman yang tidak memerlukan pembuahan. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman, berikan karbon organik yaitu berupa arang atau asam humat sahabat. Yang kelima sahabat, jangan biarkan lubang tanam lebih rendah daripada bedengan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah timbun tanaman pada lubang tanam, supaya bedengan tetap aman dari air ya, supaya air tidak mengendang pada bedengan kita. Nah kemudian yang keenam, hindari penyemprotan sampai terlalu basah teman-teman, kecuali pada saat cuaca kering. Kenapa? Karena penyemprotan yang terlalu basah itu nanti akan membuat tanaman akan terlalu lembab. Kemudian pestisida yang terjatuh ini justru akan mengakibatkan tanah kurang bagus. Yang ketujuh teman-teman, jangan biarkan pH tanah menjadi drop ya, karena musim penghujan ini biasanya membuat pH semakin rendah ya, semakin ngedrop. Maka dari itu teman-teman bisa menambahkan bahan-bahan yang bisa meningkatkan pH ya, seperti dolomit, abu atau arang atau nitrobakter sahabat. Nah yang terakhir, yang kesembilan sahabat, jangan biarkan daun tanaman terlalu banyak. Kenapa? Dengan adanya daun yang terlalu banyak ini kelembapan semakin tinggi sahabat, sehingga kita perlu membuang daun-daun yang sudah tidak produktif ya, seperti daun tua. Nah ini tujuannya yang lain supaya tidak mudah roboh, kemudian kelembapan tidak terlalu tinggi, dan tanaman bisa tumbuh dengan subur dan terbebas dari hama dan penyakit. Baik, mungkin itu teman-teman 9 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita budidaya pada musim penghujan seperti ini sahabat. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa terus menanam supaya teman-teman bisa terus panen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.